Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ya kembali lagi di channel YouTube Papi Salvi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Kali ini cukup berbeda, gue tidak di studio, gue lagi di salah satu kantor di daerah Jaksel. Dan suara agak serak karena habis siaran sejam full. Dan hari ini gue bakal ngebahas beberapa match Liga Champions. Walaupun gue gak nyatet, gue nonton semalam, cukup nikmatin Villarreal Munchen. Villarreal bisa menang lawan Munchen. Dan Madrid yang menang 3-1 di kandang Chelsea ya. Kita lihat apakah Madrid haram ataukah halal. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya gue mau bahas dulu mungkin Villarreal kali ya. Lu kalau nonton Villarreal, gue nggak ngerti. Baru kali ini gue nonton tim yang konservatif, tim yang bertahan, yang pragmatis, tapi terhibur. Ini kayaknya Villarreal. Karena apa? Karena dia bisa menang lawan Munchen. Memang ya cukup bisa diwajarkan ya, masih bisa wajar kalau misalkan lawan Munchen itu tim yang berhadapan lawan Munchen itu biasanya main pragmatis, main parkir bus. Biasanya kayak gitu. Gladbach menang lawan Munchen main parkir bus. Dulu waktu masih ada Reus di Gladbach, gue sempat nonton. Cara ngalahin Munchen memang di parkir bus. Menariknya adalah, seninya adalah ya kayak lu ngelihat Pep di parkir aja, City di parkir, Atletico bahkan gak ada shoot on target, 11 pemain ada di belakang, tapi bagaimana seni membongkar pertahanan yang benar-benar dalam. Tapi Villarreal ini tuh beda ya sama Madrid, sama Atletico Madrid itu beda. Villarreal tuh ya udah ketika dia musuh megang bola, ya udah diparkir. Tapi bukan parkir yang benar-benar separkir tank nyampe bosan dilihat. Dia juga main bola, build up-nya cepet, one two-nya enak, mainnya juga asik, sirkulasinya juga asik, kayak bener-bener ngebaca banget Munchen. Jadi gua tuh mikir kenapa seru, karena ya udah yang diparkir tuh Munchen yang mungkin punya segala-galanya. Lu punya Lewandowski, kiri kanan Gnabry, Coman masih kencang-kencang, Sané masuk larinya kencang, yang harusnya kayaknya lu tuh bisa ngebongkar parkir yang sebegitu dalamnya. Tapi alhasil Villarreal gokil. Dulu juga Munchen terakhir kalah ya di Liga Champions pas, ini kalau nggak salah ya, itu pas ketemu PSG tapi masih Emre yang megang apa ya, kalau nggak salah ya, belum Ancelotti, Emre dulu, apa ada pelatih lagi nggak? Kayaknya kalau memang Emre bisa ngalahin Munchen dan bisa bawa Villarreal lolos, ini salah satu pelatih yang bisa ngalahin tim yang lagi perfect. Satu catatan bagus buat Emre ya. Tapi kita lihat nanti di Munchen. Kemarin aja Salzburg ngelawan di Salzburg, di Munchen dibantai. Tapi kita lihat, gue sih kemarin memang feeling kayaknya Villarreal menang nih. Jadi buat fans Juventus jangan terlalu sedih lu kalah sama Villarreal, karena sekelas Munchen pun juga masih bisa kalah sama Villarreal. Jadi ya serulah. Gue ngelihat Moreno, gue nggak tahu, gue suka ya sama Moreno dari awal-awal. Moreno baru muncul ke Liga Spanyol, maksudnya baru kelihatan, oh dia jago nih, akhirnya main di timnas. Walaupun belum terlalu gacor di timnas, tapi di Villarreal salah satu striker terbaik yang dimiliki La Liga sih menurut gua. Moreno, Iago Aspas, Aduriz, Llorente tinggi, dulu itu salah satu pemain yang mungkin dia nggak main di klub gede, tapi di klub yang sedang dia tuh menonjol. Moreno gokil. Golnya juga lucu. Gue ada ngelihat gol kedua dianulir, gue lupa golnya kayak gimana, tapi kayaknya Villarreal sempat golin tapi dianulir. Itu seru sih. Gue sangat menanti bagaimana nanti main di Munchen, Allianz Arena yang penontonnya lebih banyak, price-nya lebih tinggi buat Villarreal. Apakah Pau Torres, Albiol kemarin sih cukup oke lah ya, beberapa kali intercept, gokil, motong-motong bola, tapi kita lihat di Munchen gimana. Nah, sekarang ke Chelsea. Gue memang nggak expect Chelsea menang sama Madrid gitu. Cuma kalau sampai 3-1 ya itu kayak salah Chelsea-nya aja gitu. Gue nggak ngelihat Chelsea punya mental ketika diparkir. Mungkin di saat di Liga Inggris
Chelsea sering menang karena nggak terlalu separkir Madrid lah ya mas gua. Apalagi Madrid parkir, dia punya Vinicius, dia punya Benzema yang bisa buat nyelesain sewaktu-waktu udah nggak bisa megang bola lagi, si Chelsea-nya diselesain. Gue belum melihat mental Chelsea bisa nembus parkir bus, apalagi Madrid. Gue udah bilang Chelsea kalau mau menang lawan Madrid, nonton dulu tutorial menang lawan Madrid di YouTube Barcelona. Christensen bisa kok ngelihat di YouTube ya, Araujo versus Real Madrid, biar tahu bagaimana caranya bikin Vinicius cuma cengar-cengir. Nah, ini oke lah, kita ke permainan dulu. Pertama dia main 3-4-3. Niatnya tuh memang kayak nguasain bola sekuat mungkin. Jadi ini bener-bener pertarungan filosofi, kayak kalau lu megang bola, lu nggak kebobolan. Kalau kata Pep, kalau kata Mourinho, biarin aja musuh megang bola. Kalau dia megang bola, lama-lama dia buat kesalahan sendiri. Dan malam itu kebetulan memang pemainnya lagi menang di Madrid dan skornya lagi menang di Madrid. Jadi filosofi seperti apapun tetap gue bilang tergantung juga sama pemain-pemainnya. Mau Chelsea pakai gegen pressing ala-ala Tuchel, ala-ala Jerman, iya kalau emang lu nggak bisa tembus parkir bus tetap kalah aja gue bilang. 3-4-3 yang digunakan Tuchel itu niatnya memang buat megang bola, dan sewaktu-waktu dapat counter 4-4 sayapnya itu ikut turun. Tapi apa yang dilakukan oleh James ini naik tanggung, turun nggak mau. Jadi gini, Barcelona bisa ngeredam counter dari Madrid saat emang Madridnya nggak terlalu ngelawan kemarin, tapi dia pakai false fullback. Jadi fullbacknya itu naik cuma ke tengah ke sini, antisipasi Araujo naik ke sini, Alba naik ke sini, antisipasi ada counter attack, bisa adu sprint. Walaupun tetap pencengan Vini, tapi itu buat antisipasi. Mungkin yang dilakukan Tuchel 3-4-3, ketika dapat counter, Christensen ini nggak langsung ketemu sama si Vinicius, ketemu dulu sama si James. Masalahnya si James tolol ini mainnya nggak jelas. Jadi sering sisi kiri dieksploitasi oleh Madrid, dan ya Madrid paling kayak gitu-gitu doang kan. Dapat bola, dapatnya juga dalam banget. Ini lapangan, ini tengah, megang bolanya di dalam sini nih. Dapat bola, Modric cross atau back-backnya umpan ke depan, Vinicius lari. Selesai seperti itu aja si Chelsea. Nah, Chelsea kenapa gue bilang nggak kuat? Mentalnya nggak kuat, belum sekuat ya. Memang gue nggak ngelihat ada pemain Chelsea yang sering banget melakukan pergerakan tanpa bola. Kita udah tahu Madrid mainnya dalam. Jadi gue nggak bawa papan sih. Segini, ini lapangan, ya, lapangan ini tengah. Madrid semua pemainnya di sini nih. Chelsea cuma diam-diam aja. Ziyech masuk juga diem. Dulu kemarin sebelum Ziyech juga main nggak terlalu bagus. Maun juga nggak melakukan pergerakan. Harusnya tuh gelandang-gelandangnya tuh get to forward aja, masuk wing, masuk ke depan. Tinggal berkelas gak Jorginho ngasih umpan yang pernah dilakukan ke Havertz seperti itu diulang-ulang buat langsung ketemu. Kayak lu ingat golnya si Auba yang mencongkel Courtois, gimana cara si Ferran dapat bola, gimana tiba-tiba Pedri ada di depan. Itu yang Chelsea nggak punya. Dia nggak punya gelandang yang punya manuver buat nusuk nguik langsung ke depan, dan nggak punya gelandang yang punya umpan ajaib buat ngelewatin orang-orang yang berjejer di sini. Jadi ya udah, lu tinggal tunggu. Gue bilang sama Coach Justin, ini gimana coach? Berarti ini semakin Chelsea megang bola, semakin Chelsea nyerang, itu semakin besar peluang buat Madrid nge-counter. Ya udah, emang lu selain gue nggak bilang kalah strategi ya, mungkin kurang punya daya improv aja. Tuhelnya terlalu bingung diparkir begitu, pemainnya nggak punya inisiatif buat bikin pergerakan tanpa bola dan umpan-umpan ajaib. Memang itu bukan spesialis Chelsea, kita lihat. Jadi 3-1 gue sih cukup oke lah ya buat Madrid. Benzema nih udah berapa kali dia itu bisa menebak arah kiper. Jadi
Benzema tuh dia nggak berhenti lari buat ngejar bola ketika kiper musuh megang bola. Tuh spesialnya Benzema tuh. Dilakukan itu sama Donnarumma, dilakukan itu sama kiper Munchen dulu. Bahkan Karius pun kayak gitu pernah. Nah, Mendy juga, mumpung lapangan juga semalam hujan deras, Benzema lari, Benzema tahu arahnya mau kemana, jadi ketebak gitu kan. Rudiger kaget, Mendy bingung, dapat lagi Benzema. Emang nih pemain kelas. Dan kenapa Benzema gacor banget? Gue bingung. Mungkin ada yang masih nanya, di Perancis Benzema kok bisa ya kalah jumlah golnya sama Giroud. Madrid ini skemanya Benzema banget. Benzema main dari Lyon pindah ke Madrid itu berganti pelatih, berganti apa, tapi skema yang dilakukan, skemanya Madrid tuh pas banget. Counter 1 lawan 1 itu makanan Benzema banget. Bola lari dari pinggir Benzema ke tengah itu Benzema banget. Jadi Benzema emang cocok skema Madrid yang nggak terlalu lama megang bola, yang nunggu, yang lakukan counter. Jadi ya dia siap lah 1 lawan back. Dia nggak ketemu back dulu baru bisa ngelewatin central backnya, nggak bisa. Jadi dia langsung 1 lawan 1 ketemu central back, bahkan kadang 1 lawan 1 lawan kiper. Itu yang bikin Benzema masuk subur ketika di Madrid itu sih. Kayak misalkan Benzema mungkin kalau kemarin main di Chelsea megang bola terus, pertahanan Madrid 2 rangkem, belum tahu Benzema bisa itu tembus itu apa enggak gitu kan. Tapi kalau skema yang cocok buat Benzema di Madrid ini cocok banget. Salah satu legend. Mungkin bahkan Benzema sama Ronaldo Nazario, lu fans Madrid pasti milih Benzema lah. Kelas ini Benzema gokil. Dan kita tunggu nanti pertandingan di leg kedua. Chelsea kayaknya nggak ada harapan. Tuchel kabarnya kan kemarin ketika lawan Brentford di bantai 4-1 itu dia lagi cerai sama istrinya. Chelsea keadaannya lagi bangkrut. Nggak mungkin pemain nggak kena mental. Biasanya kalau kayak gitu ya tetap aja ada kepikiran. Tuchel habis cerai, Abramovich habis cabut, itu nggak mungkin nggak kepikiran sih. Jadi peluang Chelsea agak tipis buat lolos. Kita lihat nih, kalau Madrid beruntung, nanti City itu bakalan kalah sama Atletico Madrid. Nanti Atletico Madrid ketemu Madrid lagi menang. Kalau Madrid beruntung. Tapi kalau misalkan City yang lolos, oke lah kita lihat nih antara parkir bus lawan position ball. Kita lihat kayak gimana. Oke, nggak ada total of the week karena gue lagi malas ngeditnya, puasa juga. Langsung gue upload. Sehat-sehat selalu, selamat berpuasa buat teman-teman muslim di seluruh dunia. Ya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.